Cerita dimulai dengan wanita bernama Lana yang sedang berolahraga. Ia menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan guru di sekolah menengah atas. Karir sebagai guru di sekolah terbilang sukses, dengan para murid yang patuh dan hormat kepadanya. Hari itu, Lana sibuk menyiapkan ujian kelas, karena ujian kelulusan akan segera diadakan dalam beberapa minggu. Ketika murid-muridnya sedang fokus untuk mengerjakan ujian, Lana merasa ada yang mengamati dirinya dari salah satu tempat duduk. Awalnya, Lana tidak menyadari bahwa salah satu muridnya, yaitu Benny, sedang memperhatikannya. Namun saat Benny memberi kode, Lana baru menyadari bahwa ia sedang diperhatikan oleh murid pindahan yang baru masuk beberapa hari. Lana mencoba melupakan insiden itu. Namun, ketika ia menjemput anaknya di sekolah, ia tak sengaja melihat Benny yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Kehadiran Benny membuat Lana penasaran siapa sebenarnya Benny. Pertanyaan itu terus ada di pikirannya. Bahkan setelah kedatangan Benny di kelas, kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan mulai muncul. Saat kelas sedang melakukan presentasi, ada seorang siswi yang membuat ribut dengan bermain ponselnya. Lana merasa kesal karena gangguan ini dan meminta siswi tersebut untuk diam. Namun, siswi itu justru mengabaikan permintaan Lana. Situasi semakin memanas hingga Lana terpaksa mengambil ponsel siswi tersebut. Namun, ketika siswi tersebut memberikan ponselnya, siswi tersebut mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Lana. Karena kesal, Lana akhirnya mengusir siswi tersebut dari dalam kelas. Kejadian ini membuat Lana merasa ragu dan berpikir apakah tindakannya terlalu berlebihan hingga mengusir muridnya. Namun, tidak lama kemudian dari jendela dia melihat Benny dan siswi yang tadi diusirnya sedang berada di luar. Benny tampaknya sengaja mengeluarkan semua isi tas siswi tersebut seolah-olah memberikan pesan bahwa tindakan seperti itu terhadap Lana tidak boleh terulang lagi. Melihat insiden ini, Lana semakin penasaran tentang siapa sebenarnya Benny dan mengapa ia tampak begitu perhatian pada dirinya. Rasa penasaran Lana akhirnya mendorongnya untuk memanggil Benny agar mereka bisa berbicara secara pribadi. Namun, saat jam pelajaran berakhir, Benny malah terlihat sok jual mahal dan mengaku ingin cepat pulang. Lana tidak menyerah dan tetap mendesaknya. Hingga akhirnya Benny setuju untuk berbicara padanya. Lana ingin tahu apa yang biasanya Benny lakukan di rumahnya saat waktu luang. Ternyata, Benny mendapatkan nilai kurang memuaskan dalam beberapa tes baru-baru ini. Namun, Benny merasa ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Lana. Saat pertemuan itu, rasa canggung Lana semakin terasa karena tatapan Benny. Kehadiran Benny membuatnya malu dan berakhirlah pertemuan singkat itu. Namun, rasa penasaran Lana tidak berhenti. Di rumah, dia mulai mencari informasi tentang Benny menggunakan laptopnya. Suatu hari, setelah pelajaran berakhir, Lana menemukan tas dan jaket milik Benny yang tertinggal di kelas. Dengan diam-diam, dia mencium jaket itu. Namun, tiba-tiba ada suara aneh dari luar kelas, padahal tak ada seorang pun di sana. Lana kemudian pergi ke toilet untuk meredakan kecemasannya. Tetapi, Benny muncul tiba-tiba dari belakang dan membuatnya terkejut. Tatapan Benny yang tajam membuat Lana merasa canggung. Dengan cepat, Benny mengajak ibu gurunya untuk berkebun dan menanam singkong. Benny memilih lahan milik Lana sebagai tempat garapannya. Meskipun awalnya Lana merasa tidak memiliki reaksi yang kuat. Akhirnya, dia menyadari bahwa tindakan ini sangat tidak tepat. Tindakan tersebut berpotensi membawa mereka pada konsekuensi serius dari sekolah. Bahkan mungkin bisa dikeluarkan. Apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Benny kepada Lana kemarin kembali membuatnya semakin kepikiran. Sebenarnya apa motif dibalik semua ini? Setelah kegiatan berkebun yang dilakukan bersama ibu gurunya, membuat Benny semakin berani mendekati Lana. Dia sudah tidak canggung lagi untuk berbicara dengan Lana meskipun dilihat oleh guru lain yang melihat mereka. Namun tidak bagi Lana, karena dia merasa kalau hal ini harus dijauhi dan sebisa mungkin tidak ada orang yang tahu. Lana semakin menyadari kalau Benny semakin terobsesi kepadanya.
Meskipun Lana telah beberapa kali menolaknya, Benny justru meresponnya dengan merusak spion mobil Lana. Tidak hanya itu, ada goresan panjang di mobilnya. Kejadian itu membuat suaminya bertanya tentang goresan itu, dan Lana berbohong dengan alasan mobilnya mengenai lampu jalan saat dia berbelok terlalu ke pinggir. Meskipun penjelasan ini terdengar aneh, suaminya tetap mempercayainya. Tidak hanya merusak mobil, Benny juga mencoba memalukan Lana di depan kelas dengan berpura-pura bahwa Lana dan kepala sekolah telah berduaan. Lana semakin marah dan meminta Benny untuk keluar dari kelas. Karena telah merasa benar-benar diintimidasi oleh Benny, Lana bahkan meminta izin untuk tidak masuk ke kelas dengan alasan dia sedang tidak enak badan. Kini rasa takut Lana terhadap Benny semakin memuncak. Lana berusaha menenangkan dirinya dengan pergi ke museum. Namun seperti sebelumnya, rasanya ada yang mengikutinya. Dan Benny tiba-tiba muncul di sana. Dengan mengetahui keberadaannya, Lana mencoba menghindari, tetapi tampaknya sia-sia. Akhirnya, Lana terjebak di dalam lift bersama dengan Benny. Lana merasa tidak punya pilihan lain selain merelakan lahannya digarap oleh Benny di dalam lift. Mereka bahkan melakukan kegiatan bercocok tanam dalam situasi yang tidak biasa. Apa yang dilakukan oleh Lana adalah sebuah kesalahan yang sangat serius. Karena jika terbongkar, konsekuensinya bisa sangat berat. Dikeluarkan dari sekolah atau bahkan diusir dari rumah oleh suaminya. Untuk menghindari Benny, suatu ketika Lana pergi ke sekolah. Dengan diam-diam masuk ke dalam ruangan penyimpanan kertas ujian dan kebetulan saat itu penjaganya sedang tidak ada di sana. Dengan nekatnya, Lana mengambil selembar kertas ujian, lalu menyelipkan kertas ujian tersebut ke dalam tasnya Benny. Suatu hari, Lana melihat Benny sedang berurusan dengan polisi. Tampaknya rencananya berhasil, dan Lana berharap bisa lepas dari bayang-bayang Benny. Namun, meskipun Benny sudah tidak ada di kelas, Lana masih merasa terus terganggu oleh apa yang telah terjadi di lift di antara mereka. Di suatu hari, saat Lana dan anaknya sedang berada di perpustakaan, dia tiba-tiba kehilangan anaknya. Meskipun dia mencari di setiap sudut, Lana tidak bisa menemukannya. Dalam kepanikan, Lana meminta untuk melihat rekaman CCTV. Namun, alih-alih menemukan anaknya, dia terkejut melihat Benny ada di rekaman tersebut. Keadaan semakin membingungkan Lana. Dia segera menelpon suaminya. Namun, ternyata suaminya berkata bahwa anak mereka sudah berada di rumah. Dalam kebingungannya, Lana tidak ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti Benny dengan mobilnya. Lana dengan sengaja menyenggol Benny hingga terjatuh. Tindakan ini dilakukan Lana untuk menjauh dari Benny dan mengakhiri situasi yang semakin rumit. Meskipun dia ingin menjauh, namun perasaannya tidak bisa meninggalkan Benny begitu saja. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali dan melihat apa yang terjadi. Pada dasarnya, hubungan Benny dan Lana sudah terlalu rumit dan sulit untuk dimengerti.